Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada lemes-lemes banget nih, mentang-mentang jam terakhir kalian. Sama sih Ya. kayak apa ya? Bapak dulu juga pernah kayak kalian gitu. Jam terakhir, otak pikirannya tuh pengen pulang gitu loh. Ya nggak sih? Di sini ada yang otak nggak pengen pulang gitu. Nah, ini kalian. Aduh. Nah, di sini perkenalkan dulu ya. Bapak di sini Bapak guru baru. Bapak Irwandi Priantono, biasa dipanggil Pak Tono. Nah, Bapak di sini dulu yang ngajar di sekolah Jesus School. Nah, pertemuan kemarin kita ngebahas apa sih? Sama guru yang sebelumnya tuh, apa gurunya Pak? Bu Bunga ya? Kemarin ngebahas apa sih? Saya Pak, Apa tuh? Nak Raya. guru transformasi konflik dan perdamaian sosial Pak. Oke, konflik ya. Kemarin ngebahas konflik dan konflik ya. Nah, sekarang kita lebih mendalam nih, ngebahas, kita meneliti. Ya, pada tema hari ini yaitu penelitian berbasis konflik. Nah, konflik sosial ini merupakan suatu tanganan yang khusus untuk kita pecahkan gitu. Untuk memecahkan solusi tersebut kita membutuhkan data dan informasi. Nah, dalam konflik ini ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu identifikasi komponen konflik. Ya, konflik sosial. Nah, langkah awal yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian berbasis konflik adalah mengidentifikasi komponen-komponen konflik yang akan diteliti. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan cara merefleksikan kembali di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dalam contoh kasus, saya ambil konflik sosial ini seperti gunung es. Saya kayak gunung es yang terlihat hanya permukaannya. Ini nih, ujungnya nih, lancip ini. Nah, dalam konflik sosial itu kita terlihat kayak contoh kayak misalnya kasus KKB gitu. Kayak pihak-pihak yang terlibat. Nah, terus apalagi kalau di konflik sosial yang muncul gitu. Contohnya korban bisa korban. Terus pelaku nah pihak-pihak. Nah, yang nggak terlihat itu apa? Di sini. akal masalahnya Good. I like it. Nah, selanjutnya kita ngebahas. Nah, habis kita ngidentifikasi kan, pihak-pihak siapa kah yang kita KKB itu. Nah, selalu ada teknik pengumpulan data. Nah, yang pertama itu observasi. Apa itu observasi anak-anak? Ayo. jadi Pak ngeliat-ngeliatin gitu secara langsung mengamati. Good. Boleh. Kayak yang lain? Masa Ino doang nih yang jawab? Setuju Pak, pengamatan Pak. Berarti observasi itu kayak kita melihat secara langsung ke anak, kayak survei lah gitu. Lalu yang kedua wawancara. Wawancara kalian udah pada paham lah. Kayak wawancara kayak antara pihak-pihak yang tertentu gitu. Nah, diskusi kelompok terarah nih. Apa nih diskusi kelompok terarah? Diskusi kelompok yang ada tujuannya Pak. Ya betul. Dalam penyelesaian konflik ini, diskusi kelompok terarah ini, kayak contoh saya dan guru-guru ingin meneliti gitu. Dan kalian ini konflik, sedang ada konflik kan gitu. Kalian berlima atau 7. Nah, kita tuh berdiskusi. Nah, di dalam diskusi itu ada notulen, pembicara, dan apa ya? MC nggak bisa. Nah, dalam diskusi kelompok terarah ini jangan kayak rame-rame banget gitu loh. Nah, kayak seperti 7 sampai 15 orang. Kalau rame-rame nanti sisanya AFK gitu. Nah, selanjutnya itu keempat, dokumentasi. Dokumentasi ini untuk apa? Bukti. Saya kira buat update status. Ya. Nah, benar-benar. Dokumentasi ini untuk mensupport
hasil observasi, wawancara, dan diskusi kelompok terarah. Lalu selanjutnya pemetaan analisis konflik. Nah, yang pertama yaitu memahami konteks masalah. Memahami konteks masalah ini, kalau misalnya contoh dalam kasus KKB kan kita kan ini memahami konteks masalah. Apa sih yang kayak kenapa peristiwa itu terjadi gitu. Kayak masalahnya ngapain aja sih itu di dalam sana gitu KKB itu. Lalu yang kedua dinamika konflik yang terjadi. Nah, sedang kasus KKB ini kan kadang perang, kadang enggak, kadang perang, kadang enggak gitu tuh. Kita tuh harus menganalisis dalam arti sosiologi gitu, sebagai sosiolog gitu, peneliti. Lalu yang ketiga memetakan pemangku kepentingan yang terlibat. Nah, memetakan pemangku kepentingan yang terlibat itu kayak contohnya itu ya kayak kita memetakan kayak pala-palanya gitu, yang bisa mendapatkan ke orang apa sih kayak apa ya? Puasa. Apa? Punya puasa. Nah ya, yang bisa inilah Gerakin. ya bisa gerakin lah. Nah kita memetakan tuh, kita cap tuh di ini siapa nih nanti yang akan kita teliti gitu. Lalu yang keempat menganalisis faktor penyebabnya. Nah dalam kasus KKB ini apa sih penyebabnya? Nah penyebabnya apa? Kalau misalnya dalam kasus KKB itu Kekecewaan. bisa. Lalu Kekecewaan. ya pada bingung. Tambah kekecewaan yang ketiga kalinya. Aduh, nak no. Gimana nih? Nah, itu karena adanya apa ya? Kekecewaan. Karena adanya Diskriminasi. hak yang tidak terpenuhi. Lalu menganalisis pendekatan perdamaian yang memungkinkan. Nah, kita menganalisis gitu pendekatan perdamaian. Apa yang kita bisa beli. Nah, ini tahap terakhir rekomendasi penyelesaian konflik. Nah, pada tahap terakhir ini, rekomendasi penyelesaian konflik tersebut diberikan dengan mempertimbangkan hasil analisis konflik, penyebab dan pihak-pihak yang terlibat. Dalam kasus ini kita kayak memberikan suatu saran gitu, ataupun kita mengorek-ngorek pihak-pihak yang terlibat gitu. Kayak contoh misalnya kayak dulu kan kayak KKB itu kan misalnya dia nggak melakukan konflik gitu kan, tiba-tiba konflik tuh. Bisa aja kita nanya ke sesepuh yang di sana gitu. Lalu konsep integrasi, kita membahas tipis-tipis dulu aja kali ya, konsep integrasi sosial. Apa sih integrasi sosial? Penyatuan. Apa? Persatuan. Iya. Boleh, bisa? Keterikatan. Hah? Keterikatan. Keterikatan. Antar masyarakat. Menjadi satu. Nah, betul. Bisa. Nah, konsep integrasi sosial itu yaitu perbedaan unsur-unsur yang menjadi satu. Kayak contohnya kayak kalian nih, ada dari suku Sunda, apa yang suku Sunda? Saya Pak. NTT, Singapura, Batak, Cina. China. Saya Cina. Saya Luigi. Bisa ya? Nah, kalian kan ini kan di kelas ini jadi satu kan itu. Cindo. Nah, lalu definisi integrasi sosial merupakan yang di sana tolong baca dong. Saya udah capek ini. Ya, baca. Hah? Bisa berdiri. Dari awal ini Pak? Iya. Oke, Sujono Sukamto yang menjelaskan bagaimana integrasi sosial yang merupakan sebuah proses sosial individu ataupun kelompok untuk berusaha memenuhi tujuan untuk melawan lawan yang disertai dengan suatu ancaman dan ataupun kekerasan. Yang selanjutnya ada Mikael sahabat yang menjelaskan bahwa integrasi sosial yang merupakan suatu integrasi sebagai sebuah pola hubungan yang mengakui adanya suatu
perbedaan ras yang di dalam masyarakat, tetapi tidak memberikan suatu fungsi penting pada perbedaan dalam sebuah ras. Yang terakhir dari Gilim yang menyatakan bahwa integrasi sosial merupakan suatu bagian dari proses sosial yang terjadi karena suatu perbedaan fisik, emosional, budaya, dan perilaku. Oke, makasih Rafi. Selanjutnya, tadi kan kita ngebahas integrasi sosial. Nah, sekarang kita ngebahas syarat-syarat terjadinya integrasi sosial. Nah, yang pertama, anggota masyarakat saling mengisi kebutuhan fisik dan sosial. Nah, maksudnya itu kita saling membantu satu sama lain gitu. Kayak misalnya di kelas kita ini, contohnya apa seperti apa? Poin satu. Apa? Bisa. Tiket. Oh? Tiket. Oke, nah bisa itu. Lalu yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan nilai dan norma. Nah, kesepakatan nilai dan norma itu sama seperti kayak di kelas kita juga udah terjadi gitu ataupun di sekolah. Adanya suatu nilai dan norma, misalnya kayak datang tepat waktu, gak main HP di kelas. Lalu yang ketiga, norma dan nilai yang berlaku cukup lama dan tidak mudah diubah. Dalam contoh kasus ini apa kira-kira? Nilai dan norma yang tidak mudah berubah. Saling. Nilai gotong royong. 5S. Senyum, salah, sapa, sopan, santuy. Good. Nah, nilai norma dan nilai ini kayak misalnya tuh kayak di sekolah gitu, kayak kita awal masuk itu kan kita udah melakukan apa sih, ada suatu peraturan gitu, dan peraturan tersebut berlaku cukup lama dan tidak akan segera ganti. Kalau misalnya ganti ya paling dikit-dikit. Lalu bentuk-bentuk integrasi sosial. Yang pertama, integrasi sosial normatif. Integrasi normatif dapat diartikan sebagai sebuah bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku masyarakat. Dalam hal ini, norma merupakan hal yang mampu mempersatukan masyarakat. Nah, dalam contoh integrasi sosial normatif itu ya itu ada di logo itu. Nah, sini nggak punya ini ya? Logo Bhinneka Tunggal Ika ya? Maaf, belum beli. Aduh. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu kayak berbeda-beda tentang mereka. Mereka berbeda dari bahasa, suku, ras. Nah, satu gitu. Lalu yang kedua, integrasi sosial fungsional. Nah, integrasi fungsional terbentuk karena ada fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Sebuah integrasi dapat terbentuk dengan mengedepankan fungsi dari masing-masing pihak yang ada di dalam sebuah masyarakat. Contohnya itu seperti suku Bugis yang gemar melaut, mereka menyediakan hasil laut. Lalu ada suku Cina yang gemar berdagang, mereka menjual hasil laut. Nah, hal itulah yang membuat terjadinya integrasi sosial fungsional. Lalu yang ketiga, integrasi sosial koersif. Integrasi koersif terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Terciptanya integrasi ini berawal dari cara penguasa yang koersif, kekerasan dalam mengatur. Contohnya apa? Pak, biar nggak ada pedagang liar gitu di depan misalkan. Nah, betul. Polantas, Pak. Apa? Polantas. Biar ini nggak melakukan ini. Bisa itu juga ada juga yang kayak yang kita kalau misalnya melihat satu guru gitu demonstran, biasanya kan demonstran apa dilempar gas air mata oleh polisi. Nah itu terjadinya integrasi sosial koersif. Nah, materinya sudah kelar. Nah, selanjutnya kita membahas, kita memberi, saya ada soal, tolong dikerjakan ya di dalam buku tulis masing-masing. Nah, ini soalnya. Saya minta jangan ada yang mau nyontek, saya butuh buat kalian karena saya tidak suka dengan orang yang jujur. Tidak suka dengan orang yang tidak jujur.
Siapa? 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 Nah, dimulai dari sekarang. Saya beri waktu 1 menit Pak. 1,5 menit, 1,5 menit. Siapa? Ayo. Aduh, carian kamu apa? Dan boleh nyontek. Awal. Boleh nyontek. Kan saya sudah bilang. Kamu kenapa melakukan nyontek? Nilai saya tinggi pak. Dia nilainya tinggi. Kebanyakan kamu betul ya. Anak-anak, ngapain kalian nilainya tinggi-tinggi tapi hasilnya itu hasil nyontek sih? Buat apa gitu? Nanti ya gimana mau negara mau maju gitu? Tuh kita lihat dalam kayak di DPR sana gitu kan, kayak ada korupsi gitu. Korupsi itu kan mengakibatkan adanya sebuah konflik gitu, konflik negara. Apa yang kita belajar? Dan buat apa kita belajar sosiologi? Nilai dan norma, sikap kita masih seperti itu. Sehingga jangan ada lagi yang menyontek gitu kan. Untuk sekarang saya maafkan, untuk pertemuan depan nilai saya nolin ya. Sama bapak mah nilai mah gampang, tinggal tulis aja gitu. Lalu di sini ada tugas selanjutnya. Oh ya, untuk tugas ini nanti dikumpulin di ketua kelas saja ya. Nanti minggu depan saya nilai. Nah, untuk tugas kelompok, nah kita menganalisis beberapa penelitian tugas kelompok. Yang pertama mengidentifikasi komponen konflik sosial secara sistematis dan kontekstual. Yang kedua mengumpulkan data penelitian konflik yang menggunakan berbagai teknik yang relevan. Tiga, memetakan dan menganalisis data menggunakan alat bantu analisis konflik. Yang keempat, melakukan menyediakan kasus berorientasi pemecahan konflik. Dan yang kelima, mengkomunikasikan laporan hasil penyelidikan yang memuat rekomendasi pemecahan konflik sosial di Mas. Di sini ada yang mau bertanya tentang tugas kelompok ini? Saya Pak. Apa? Satu kelompok berapa orang Pak? Satu kelompok 5 aja lah, nggak usah rame-rame. Biar tahu orang kalau rame-rame. 5 aja ya. Mungkin di sini ada yang mau bertanya lagi tentang tugas kelompok ini? Tugas kelompok ini nanti dikumpulin di minggu depan ya. Oke Pak. Ayo, ada yang mau bertanya tentang ini? Tanya tentang tadi yang kita bahas tadi. Pak. Lupa. Kalian pada pengen buru-buru pulang nih kayaknya. Iya. Udahlah. Ya, ya. Nah, untuk itu kelas kita hari ini kita tutup. Sebelumnya siapa yang ingin menyampaikan kesimpulan pada kelas pada siang hari ini? Saya Pak. Ya, apa nak Puji? Kesimpulan pada materi hari ini itu ada beberapa alat bantu analisis. Yang pertama itu ada identifikasi kelompok yang merupakan upaya merefleksikan 5W1H bagaimana konflik terjadi. Terus yang kedua itu tekniknya ada observasi, wawancara, diskusi kelompok terarah, dokumentasi. Yang keempat rekomendasi dan penyelesaian konflik. Lalu materi selanjutnya itu ada tentang integrasi. Integrasi adalah suatu perbedaan unsur-unsur menjadi satu kesatuan. Syaratnya ialah adanya nilai dan norma yang tidak saling menggantikan. Oke, boleh pertama untuk Puji. Selesai ya kita ini. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.